Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas tentang lanjutan Pitagoras dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini Ibu sudah sampaikan bahwa rumus Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa ditulis sebaliknya menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C ini merupakan sisi miring. Ingat, sisi miring itu kan hasil penjumlahan, maka sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang. Nah, kalau di sini itu C lebih panjang dari A dan A ini lebih panjang dari B. C itu pasti lebih panjang ya, mau di segitiga apapun. Nah, kemudian Pitagoras ini juga bisa digunakan pada persegi atau persegi panjang, di mana kita perlu untuk mencari diagonal sisinya atau sisi miring yang membagi segitiga atau persegi menjadi dua bagian segitiga. Nah, seperti ini misalnya panjang AD, di mana kita akan menggunakan segitiga ACD atau ABD. Nah, misalnya lagi itu mencari diagonal BC. BC ini bisa menggunakan segitiga BCD atau ABD, ABC. Nah, selanjutnya kita lihat pada bangun ruang. Di sini ada contohnya balok. Nih, di sini ada diagonal sisi, di mana itu kita lihat dari sisi-sisinya. Sisi balok ini kan ada 6, yang artinya itu ada 3 pasang. Jadi sisi depan itu sama dengan sisi belakang, kemudian sisi atas itu akan sama dengan sisi bawah, dan sisi kanan itu pasti sama dengan sisi kiri. Maka kalau kita mencari diagonal AF, panjangnya akan sama dengan diagonal DG. Nah, rumusnya adalah AF kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BF kuadrat. AB ini yang ini, kemudian BF yang ini. Maka segitiga yang dipakai adalah ABF. Bisa juga menggunakan AEF. Oke, kita cari ya. Kita coba cari AB kuadratnya itu 12 kuadrat ditambah BF itu sejajar dengan CG. Maka BF itu panjangnya 8. 8 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64. Hasilnya adalah 208. AF sama dengan akar 208. Karena 208 ini bukan bilangan kuadrat, maka cukup ditulis dengan akar 208 cm. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari diagonal sisi bawahnya, juga dengan sisi atasnya. Di sini kita ambil AC ya. AC kuadrat itu diperoleh dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 12 kuadrat, BC-nya 9 kuadrat. 12 144 ditambah 81. Hasilnya 225. Nah, AC sama dengan akar dari 225. Ini merupakan hasil kuadrat dari 15. Maka AC itu adalah 15 cm. Lanjut, kita juga bisa memperoleh sisi sampingnya, kanan dan kiri. Nah, di sini biar mudah Ibu ambil yang BG ya. BG kuadrat sama dengan BC. BC yang bawah 9. CG yang tegak ke atas. 9 kuadrat itu 81. 8 kuadrat itu 64. 81 tambah 64 itu 145. Maka BG adalah akar 145 cm. Oke, nanti kalian catat ya. Lanjut, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini merupakan garis miring atau garis melintang dari sudut atas sampai ke sudut bawah. Jadi kalau kalian misalnya lagi di kamar nih, kalian lihat aja pojok ruangan atas kiri kalian ke pojok kanan bawah kalian. Nah, itu namanya diagonal ruang. Kalau udah ditarik
misalnya kalian taruh tali gitu dari pojok ke pojok, nah itu kalian bisa ngitung berapa panjang talinya kalau diketahui rusuk-rusuk ruangannya. Oke, di sini masih sama ya, menggunakan balok yang sebelumnya. Nah, tapi kita lihat dulu, segitiga siku-sikunya nih kemana? Karena kan dia bukan AF nih. Kalau AF kan tadi pakai AB dan BF. Nah, kalau ini kita menggunakan CG dan AC. Jadi segitiganya siku-siku di C ya. Nah, ini tadi udah kita cari AC-nya 15. Maka kita bisa memperoleh panjang AG-nya. AG sama dengan AC-nya 15 ditambah CG-nya 8. 15 kuadrat ini 225 ya. 8 kuadrat 64. Dijumlahkan hasilnya 289. AG adalah akar dari 289, yaitu 17 cm. Nah, inilah cara mencari diagonal ruang dan diagonal sisi. Semoga kalian bisa memahami dengan mengulang-ulang video ini ya, sampai paham. Kalau misalnya memang masih ada yang bingung, silakan tanyakan ke ibu. Sekian video singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.